perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas 03 FKKP 003 dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Nah, di sini kami akan membuat sediaan salep guna memenuhi UAS praktikum teknologi farmasi sediaan semi solid dan liquid. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Sukiri Batullah. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Dina. Nama saya Intan. Nama saya Alvina Rupuji. Nama saya Adina Nurul. Nama saya Siti Fatma. Nama saya Rafiq Raffi. Nah, jadi untuk videonya silahkan ditonton ya teman-teman. Bye-bye. Salep merupakan sediaan semi solid yang digunakan untuk pengobatan topikal pada kulit dan selaput lendir. Tujuan dari proses pembuatan salep adalah untuk pengobatan lokal pada kulit dan melindungi kulit dari luka agar tidak terinfeksi. Baik teman-teman, di sini ada mortir dan stamper biasa untuk menghaluskan alat dan bahan. Lalu di sini ada cawan porselen untuk melakukan penguapan bahan. Ini beaker gelas untuk gelas ukur untuk mengukur volume sediaan cairan. Ini ada beaker gelas untuk menyimpan sampel. Di sini ada batang spatel untuk mengambil sediaan padat. Ini ada batang pengaduk untuk mengaduk cairan kimia. Ini ada pipet tetes untuk mengambil volume cairan dengan volume kecil. Ini ada spiritus untuk melakukan pemanasan. Ini ada kawat kasa sama untuk melakukan pemanasan dudukan, dan ini juga kaki 3 untuk dudukannya. Di sini ada kaca arloji untuk menimbang bahan sediaan cair. Selanjutnya itu bahan yang digunakan untuk sediaan salep. Yang pertama itu ada asam salisilat sebanyak 0,2 gram digunakan untuk teratolikum. Yang kedua itu ada mentol sebanyak 1,5 gram digunakan untuk antioksidan. Yang selanjutnya ada sulfur sebanyak 0,4 gram sebagai bahan aktif berfungsi untuk antistabies, dan butilet hidroksitoluen sebanyak 0,1 gram berfungsi untuk antioksidan, dan vaselin album sebanyak 7,75 gram berfungsi untuk basi salep. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja pembuatan sediaan salep. Pertama-tama sebelum kita melakukan pembuatan sediaan, pertama kita harus menggunakan handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah alat dan bahan disiapkan, kita timbang masing-masing bahan, dan setelah menimbang masing-masing bahan, kita mulai masuk ke proses pembuatan sediaan salep. Yang pertama yaitu asam salisilat kita masukkan, dan mentol kita masukkan. Kemudian kita gerus ke asam salisilat dengan mentol bersamaan di dalam stamper. Nah, pada saat di pembuatan salep ini, mengapa kita harus memasukkan asam salisilat dan mentol terlebih dahulu? Itu agar kan si asam salisilat itu mempunyai bentuk serbuk seperti jarum, dan si mentol ini berbentuk kristal. Nah, itu harus digerus terlebih dahulu kan, karena itu yang paling keras juga, dan juga agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya, setelah kita gerus asam salisilat dan mentol, kita lakukan pemelelehan vaselin album sebanyak 7,75 gram di atas pemanas. Nah, di sini vaselin album dilelehkan itu guna mempermudah kita mengetahui vaselin album itu
bentuknya itu setengah padat kan teman-teman. Nah, jadi itu agar lebih mempercepat pas proses pemasukan dari vaselin album ke sediaan yang asam salisilat dengan mentol tadi. Setelah meleleh, selanjutnya kita masukkan lelehan vaselin ini ke dalam lumpang. Sedikit demi sedikit, tidak semuanya, sebagian saja. Selanjutnya kita gerus sampai homogen. Setelah homogen, kita masukkan sulfur ke dalamnya dan gerus kembali hingga homogen. Nah, di sini pada saat memasukkan sulfur itu biasanya akan tercium bau khas dari si sulfur, yaitu bau seperti belerang. Setelah homogen, kita masukkan sisa vaselin ke dalam campuran dan lakukan penggerusan kembali hingga homogen. Selanjutnya, terakhir kita masukkan propilen glikol dan BHT. Kemudian kita gerus kembali hingga homogen. Setelah sediaan selesai dibuat, selanjutnya kita lakukan evaluasi sediaan dan kita masukkan sediaan ke dalam wadah primer. Selanjutnya, evaluasi organoleptis yaitu tidak berwarna, berbau, dan juga melihat bentuknya. Untuk viskositasnya, evaluasi viskositasnya menggunakan 150 gram, menggunakan viskometer dan follow-up. Evaluasi yang ketiga itu ada evaluasi pengujian daya sebar. Evaluasi ini dilakukan menggunakan 0,5 gram sediaan yang diberi beban sebanyak 50 gram, lalu didiamkan selama 1 menit. Kemudian catat hasil diameter penyebarannya. Kemudian syarat daya sebar untuk sediaan topikal itu antara 5-7 cm. Lalu yang keempat ada pengujian homogenitas. Evaluasi ini dilakukan dengan mengoleskan bagian atas, tengah, bawah, dan sediaan pada objek les, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Persyaratan homogenitas berdasarkan Farmakope Indonesia di ketiga, yaitu salep harus menunjukkan sediaan yang homogen, tersebar secara merata, dan tidak adanya partikel yang bergerombol. Selanjutnya ada evaluasi konsistensi. Menimbang sampel sebanyak 5 mg, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Dinyalakan pada kecepatan 3.800 rpm selama 3 jam. Terus evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi daya lekat menggunakan objek les dengan menambahkan sampel secukupnya, lalu ditimpa menggunakan objek les yang lain, lalu dibebani dengan beban seberat 1 kg. Selanjutnya setelah itu ditunggu hingga 5 menit dan catat waktu hingga kedua objek les tersebut terlepas. Nah, itu dia teman-teman video dari kami. Nah, sekiranya video itu akan bermanfaat dan cukup memberikan edukasi kepada kalian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.